Halo dunia, apa kabar? Ketemu lagi bersama aku, diriku yang dirimu cari. Tahu nggak, ini aku tag video udah berapa kali? 3 kali. Untuk tema yang sama, aku bikin video 3 kali, Ki. Aku mau ngomong tuh, tangan aja. Aku grogi loh bikin video ini. Suara masuk ya? Tes suara masuk aman. Oke. Kenapa coba? Habis aku posting yang Twin Flame itu kan pagi kan. Aku rencana malamnya aku mau bikin video tentang ini. Nah, ternyata ya salah, harusnya kan aku nggak kebiasa tidur terang ya. Tapi memang aku sengaja karena mau bikin video jadi aku terangin biar nggak ngantuk. Tapi tetap aja kalau memang nggak jatah bikin video mah nggak jadi aja kan, ketiduran. Paginya aku nyadar, oh ternyata ada yang kelewat nih, makanya kenapa semalam aku nggak jadi bikin video, nggak boleh bikin video karena nggak lengkap. Kalau misalnya aku bikin video malam itu kan hari pertama ya, tanggal berapa tuh, hari pertama, malam pertama aku posting Twin Flame. Nah, malam keduanya tuh ini kan malamnya nggak jadi, paginya kan hari apa tuh, berarti Jumat ya, paginya tunggulah malam biar enak kan. Nah, tag video biar anteng, adem, tenang itu malam. Ternyata aku nggak ngantuk, tapi mau bikin video tuh maju mundur, deg-degan gitu. Gitu. Apaan sih? Jadi aku deg-degan, mikir-mikir kan. Akhirnya cuma termenung, duduk diem, mau ngomong apa? Iya nggak ya aku ngomongnya bener nggak ya? Ya kan siapa tahu keliru kan. Jadinya nggak jadi bikin video tuh. Nah, hari ketiga Sabtu nih kan hari Minggu nih. Ini tanggal 2 bulan 11. Sabtu tanggal 1 bulan 11. 1.11 tuh. Nah, ini aku bikin video 4 dong. 4 langsung. Jadi 2 video buat diriku on air ya. Orang yang nggak tahu ya, yang belum tahu, aku punya 2 channel. Satunya diriku yang dirimu cari, satunya diriku on air, ngajarin foreigners buat bahasa Indonesia. Yang ini 2 video, yang satu udah aku posting kemarin kan, Magical Indonesian Party Course. Udah bikin video kedua, belum aku upload memang karena nggak setiap hari aku upload, biar agak ada jedanya buat aku rencana mau bikin video panjang gitu. Jadi kan butuh materi. Nah, aku belum siapin, makanya aku mau bikin ini video 3 langsung aku iklanin kan kalau udah 3. Nah, 2 video yang buat diriku on air, 2 lagi buat diriku yang dirimu cari. Kan kalau sama Twin Flame jadi 3 pas buat aku iklanin. Yang satu ini temanya, yang satunya udah ada temanya. Itu lagi aku edit karena ya ini aku ceritain nih. Yang sore yang tanggal 1 bulan 11 jam 9 aku mulai. Jam 9 apa jam 8 lah. Dapet dong sejam. Padahal udah sejam nih. Masih jam. Paginya aku kan tidur tuh, bikin video lagi terus tidur kan, capek kan, mau edit udah capek, tidur. Paginya waduh, buka medsos kan, aku buka medsos, berita dong. Ada ini aku lagi nggak nyalahin, nggak lagi apa, ada seorang lelaki, dia punya istrinya kena penyakit stroke. Nah, karena capek merawat istrinya yang kena stroke, akhirnya istrinya dibunuh.
Nah, si laki-laki ini rencananya mau bunuh diri tapi nggak jadi. Akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi gitu kan. Nah itu, jadi aku memang mau aku ceritain nih, yang take video 1 jam itu malah kelewat. Paginya lihat berita kayak gitu, paginya dong, ini hari Minggu, tadi pagi suasana rame banget, aku videoin dong. Wow, gangguannya banyak suara lah. Yang lampunya udah aku nyalain kan, ternyata ini nih sama pasangannya yang di HP nggak kecas, lupa, mati di 30 menit mati. Ya memang suara masuk tapi kan nggak maksimal kan. Udah gitu ada tamu lah, ada inilah. dan materi yang aku mau masukin kelewat lagi. Materi utama iya, jadi ada materi tambahan di luar materi ini, nggak masuk ya. Jadi mungkin memang nggak harus disampaikan tuh dua kali tag yang sejaman semua loh, 1 jam semua itu loh. Udah gitu aku tag yang 1 jam yang terakhir pagi tadi, aku coba editannya bagus banget. Sekali berapa kali ngetik keluar, masuk lagi makanya ini kalau bisa jangan sejam lah ya, jangan sejam dah ya, serius. Jadi kenapa sekarang ini banyak terjadi pembunuhan, perceraian, perselingkuhan? Ini ada hubungannya dengan yang kita kemarin cerita, twin flame karmik, dan soulmate ya, bahwa manusia itu banyak yang dibangkitkan secara spiritual itu lewat hubungan antar manusia, antar jiwa. Spiritualnya itu kebuka lewat hubungan. Ada yang ketemu karmiknya, ada yang ketemu soulmate-nya, ada yang ketemu twin flame-nya untuk dia membayar karma, membayar hutangnya di masa lalu atau di kehidupan lalu. Kalau yang belum paham ceritanya boleh sambil buka-buka ya video aku yang twin flame dan karmik. Oke. Nah itu jadi manusia itu kan kalau yang percaya karena sih ya, manusia itu pernah dihidupkan atau dilahirkan nggak cuma di kehidupan ini tapi di kehidupan sebelumnya. Nah dia di kehidupan ini untuk membayar karma atau hutang yang dia lakukan, dia dapatkan di kehidupan yang sebelumnya. Dia bayar utang gitu loh, dihidupkan lagi, diketemukan lagi untuk bayar utang ke orang. Jadi kehidupan itu kan memberi dan menerima. Kalau memberi terus, ini harus balikin kan. Ini jadinya ini juga harus menerima. Tapi enggak, si ini memberi terus, ini nggak mau memberi, nggak mau balik memberi. Akhirnya ini punya utang. Nah ini dua orang ini dihidupkan lagi untuk si yang B ini membayar hutang ke A. Intinya gitu ya, nanti dibuka sendiri. Nah hubungnya dengan apa? Pembunuhan. Jadi karmik, twin flame atau soulmate, khusus ini kita cerita tentang karmik dan karmik dulu. Karmik itu karma, hubungan hutang piutang, baik itu karma baik atau karma buruk, itu karma. Jadi harus diberikan. Kalau misalnya A ngasih kebaikan ke B, yang B juga harus ngasih kebaikan ke A. Sama kalau A ngasih keburukan, hal yang negatif ke B, ini juga pasti bakal ngasih juga balik lagi ke A. Itu gitu. Nah sama dengan pembunuhan. Ini aku lagi nggak nyalahin siapa-siapa ya, yang hubungannya dengan yang aku cerita awal tadi, bahwa orang yang dulu pernah dibunuh oleh, misalkan A pernah membunuh B, ini kan meninggal kan, mati kan, meninggal. Ini kan
umur dan lain-lain, akhirnya meninggal, dihidupkan lagi di kehidupan sekarang. Nah ini ketemu dong sama ini, kenal dia, oh dia adalah orang yang membunuhku gitu, dia adalah orang yang membunuhku ini. Jadi kayak suatu hal yang sudah ditunggu-tunggu, dendam yang memuncak, hasrat yang harus dipenuhi, itu kayak membabi buta, apa namanya, bener-bener kepengen banget untuk menyelesaikan dendamnya dia, karmanya dia. Akhirnya si B gantian bunuh si A. Makanya kenapa sekarang terjadi banyak pembunuhan, dan rata-rata kebanyakan itu orang yang membunuh di sekarang ini mukanya tuh muka biasa aja, kayak malah puas gitu, bahwa akhirnya dendamnya tersalurkan, bahwa penantiannya akhirnya tercapai, berakhir gitu. Hutangnya lunas kan, jadinya dia tenang gitu, kayak tenang malah. Termasuk juga pembunuhan yang misalkan ini si orang satu mukaku ketutupan cahaya, ketutupan bayangan, ini kelihatan ya. Gini dong, gini kan, gimana sih cahayanya, adalah ngurusin cahaya, udah 11 menit ya kan. Gini kali, mukaku sangat mempesona sekali tuh. Oke, gini ya, sama aja. Nih, ini kan misalkan satu orang dia dikeroyok oleh 5 orang, ini dikeroyok ternyata sampai meninggal. Nah ini kan dia sendiri-sendiri punya kehidupan masing-masing, meninggal juga. Mereka dihidupkan lagi bareng-bareng. Ini kenal dong muka-mukanya, atau jiwa mereka saling mengenal. Akhirnya apa? Oh aku kan dibunuh si A, B, C, D, E gitu kan, aku balas dong, ini A, B, C, D, E dia bunuh juga. Makanya kenapa ada pembunuhan berantai gitu, sama dengan genosida kali, nggak ngerti, itu mungkin perang dulu jadi sekarang gantian dibantai gitu, aku juga nggak paham ya. Dan perceraian, kenapa terjadi perceraian dan perselingkuhan, biasanya ini adalah karmik ya. Kemarin yang di video Twin Flame itu banyak yang tanya ke aku lewat energi, pertanyaannya gitu kan, katanya soulmate itu sampai menikah gitu, tapi katanya ada kalimat apa, cinta soulmate bisa menurun gitu kan, makanya terjadi perceraian gitu. Nah berarti karmik bisa sampai nikah dong. Nah gini bedanya, karmik memang bisa nikah sama kayak soulmate. Karmik itu menikah, tapi di pernikahannya itu banyak sekali permasalahan, huru hara, cekcok, ribut gitu. Akhirnya itu bercerai kan, sampai bercerai pun dia banyak ributnya gitu. Nah kalau soulmate, bedanya soulmate itu bisa terjadi perceraian, tapi setelah perceraian itu mereka masih adem ayem. Misalkan apalagi dengan misalkan ada anak, mereka ngurus anak bareng walaupun gantian, itu yang soulmate perceraian, tapi dia soulmate. Kalau karmik, perceraian yang karmik itu karena cekcok dan lain, dan juga muncul perselingkuhan. Kalau untuk yang karmik ya, perselingkuhan pun sekarang gitu, kayak seolah-olah selingkuhannya tuh malah santai, tenang gitu, kayak memang itu pasanganku gitu ya, karena dulu pernah jadi pasangan di masa lalu gitu. Jadi dia kayak lagi ngambil balik gitu, lah ini pasangan aku kok sama dia gitu kan gitu. Dan si misalnya selingkuhan, ini istri, ini suami, ada selingkuhan cewek kan, ini kayak ceweknya tuh biasa aja gitu. Nah si suaminya tuh kayak malah ngelindungin si cewek ya, karena dulu pernah ada hubungan mereka ya gitulah. Terlalu banyak misteri dalam kehidupan ini yang gak bisa dijelaskan dengan beberapa menit video. Semoga bisa menjawab ya, itu perselingkuhan, perceraian, kenapa terjadi pembunuhan gitu. Dan 15 menit ya, dan bahwa kenapa tadi tuh bisa sampai sejam
yang malam juga bisa sampai sejam. Kenapa ini 15 menit udah menjawab semuanya? Pasti ada yang belum aku sampein nih. Aku harus sampein. Ya kan? Jadi tuh hubungannya dengan Lucifer ya. Ya, judulnya kayaknya aku akan menyebutkan kata ini. Jadi kenapa sekarang tuh terlihat banyak sekali kayak perceraian. Ini hubungannya dengan perceraian dan pernikahan ya. Perceraian, pernikahan, atau hubungan antar manusia. Juga soulmate ya. Soulmate kan katanya kalau untuk karmik atau soulmate banyak kan, kita kadang satu orang bisa hidup di berbagai kehidupan, kadang juga satu orang di satu kehidupan dia banyak hubungan dengan banyak orang gitu kan. Makanya kadang ada poligami ya. Poligami itu mencintai banyak orang tapi nggak mau menyakiti semuanya, akhirnya dinikahin semua. Ya itu urusan mereka ya. Nah itu sekarang lagi ada memang kebangkitan spiritual secara masif lewat hubungan antar manusia, atau kebangkitan lewat hubungan jiwa ya di antara manusia itu, atau dengan ya tadi tiba-tiba ketemu sama yang membunuhnya, akhirnya sekarang saatnya gitu, udah dinanti-nantikan gitu, akhirnya terjadi pembunuhan. Dan semua itu ditampilkan di mana? Media kan, ini kamera jadi kalau kalian pernah lihat atau bolehlah sambil lihat konspirasi itu katanya ada yang mengendalikan dunia nih gitu kan. Jadi tatanan dunia baru, New World Order. Terserah ya. Aku kan cuma menyampaikan, yang lain juga banyak yang menyampaikan. Jadi dari kemarin tuh aku deg-degan, ini bener gak ya, berbahaya gak ya. Tapi kan yang lain juga banyak yang menyampaikan, jadi gak apa-apa. Mungkin aku terlalu khawatir kali ya, ini akan menjadi seolah-olah aku lagi membuka rahasia besar, padahal orang juga udah tahu rahasia ini kayak rahasia umum. Malah justru si Lucifer ini kayak lagi nyari-nyari dia caper gitu loh. Emang sengaja mempromosikan dirinya sendiri bahwa ini loh aku. Ini loh aku tuh hebat loh, bisa mengendalikan seluruh dunia gitu. Ya memang programnya dia gitu, proyeknya dia gitu. Apa aja proyeknya dia? Yaitu semuanya ada di dalam suatu program bernama depopulasi. Ya, apa aja programnya? Yang jelas kayak Thanos, film Thanos cantik gitu. Dia ingin separuh dari masa bumi, penduduk bumi itu hilang. Jadi karena dia merasa kalau kebanyakan populasi akan menghancurkan suatu negara, yang dimana katanya, aku nggak lihat secara keseluruhan filmnya ya. Aku kalau memang disuruh nonton film tuh nonton, tapi kalau lagi nggak ada waktu aku nonton ringkasan ya. Jadi karena katanya negara kelahirannya atau tempat kelahirannya hancur karena kebanyakan populasi gitu. Jadi salah satunya cara untuk melangsung kehidupan ini adalah dengan mengurangi jumlah penduduk dunia separuhnya. Nah itu termasuk di dalamnya adalah si Lucifer itu. Jadi aku kan kadang lihat, kadang bisa lihat, kadang bisa enggak. Kadang bisa lihat, kadang enggak bisa lihat. Tapi kadang-kadang ada vision yang datang ke aku. Vision itu adalah bisa jadi itu adalah gambaran apa yang akan terjadi di masa depan, gambaran apa yang sedang terjadi sekarang, atau gambaran apa yang pernah terjadi di masa lalu, atau gambaran rahasia dunia gitu. Jadi tuh di situ aku melihat ada empat makhluk ya. Yang dua tuh gede badannya kayak algojo gitu kan, tapi kayak algojo biasa manusia kayak gitu.
Nah, dua ini ya aku inget itu, yang dua itu cowok ya, aku ngerasanya dia itu cowok, yang satu ini jadi satu cewek, tiganya cowok. Satu ini dia manusia, mukanya manusia, badannya, tapi dia dikelilingi ular. Aku nggak tahu itu disebut apa. Menurut kalian itu siapa? Aku nggak tahu. Tapi satunya lagi yang ada patungnya di mana-mana itu tadi manusia, tapi dia kepalanya kerbau. Ya, si Lucifer itu menurut aku Illuminati. Ya, bahwa lagi aktif-aktifnya itu, jadi dia memunculkan dirinya sendiri secara aktif. Aku ngerasa aku mau lihat vision itu tuh antara berdekatan sama COVID, sebelum atau sesudahnya, pas saat COVID itu. Jadi ada vision kayak gitu, dan aku ngerasa kalau ada vision atau ada makhluk muncul gitu, apa iya gitu kan, emang bener itu kamu, emang bener, karena aku pernah dilihatin tuh makhluk itu bisa membesar gede banget kayak raksasa dan bisa mengecil-kecil banget. Jadi aku semenjak diperlihatkan seperti itu, aku udah mulai nggak percaya apapun yang aku lihat. Bukan berarti aku nggak percaya Tuhan ya, nggak percaya dengan diri sendiri, enggak. Tapi ya aku kemarin mau sebutin nih di Twin Flame nih, di video Twin Flame. Jadi nggak ada yang 100% benar kan, ini udah 22 menit, nggak ada yang sekitar 22 menit ya, nggak ada yang 100% benar. Ini aku tulis udah lama banget. Tidak ada, semua yang kau lihat adalah pandangan, semua yang kau dengar adalah pendapat. Tak ada yang sepenuhnya salah, tak ada yang sepenuhnya benar. Jadi aku memang semenjak diperlihatkan makhluk itu bisa membesar dan mengecil dengan santainya, aku udah gak percaya lagi. Jadi aku perlu membuktikan. Makanya kalian orang-orang yang di sini juga sama, mesti nggak percayaan orangnya. Kalau belum tahu sendiri atau belum merasakan sendiri, nggak bakalan percaya. Jadi aku apapun yang datang ke aku berupa itu makhluk atau vision, pasti aku ikutin. Bukan ikutin karena percaya, malah aku ingin membuktikan kebenarannya gitu. Ya, nah, dan ternyata memang benar kan, kesini ternyata bermunculan di medsos tuh, dimana gencar sekali depopulasinya. Apa aja bisa dibentuk. Kalau untuk di Indonesia itu ya, yang justru itu menjadi bumerang di Korea, Jepang, Cina itu sudah mulai kehilangan angka kelahiran ya, karena ada kontrol lewat KB ya, keluarga berencana atau alat kontrasepsi itu gencar sekali gitu. Itu udah nggak mempan tuh, masih ada yang punya anak, atau misalkan programnya jalan kok masih banyak aja populasi di dunia ini, akhirnya dibikin lagi. Pakai apa dong? Ini ada hubungannya dengan seragam ya. Aku dan seragam itu seperti ya gitu deh. Oh ya, indah sekali. Jadi seragam itu adalah lambang perbudakan ya. Kalau kalian mau tahu, kalian kalau seragaman berarti kalian lagi diapain? Diperbudak oleh siapa? Dunia. Atau nggak harus pakai seragam atau outfit lah gitu. Dengan apa? Dengan kalau konten creator kan hubungin dengan apa? Sebuah konten yang lagi viral. Kalau kalian pengen naik cepet, konten kalian cepet banyak yang lihat juga, ikutilah apa yang lagi viral kan. Itu termasuk seragam. Jadi seolah orang biar eksis terus, ada konten yang lagi viral diikutin. Padahal viral kan cuma sebentar tuh, nggak lama ada lagi konten viral lain, ikutin lagi. Ini kesana kesini ngikutin konten viral terus kan. Ini tuh supaya apa? Pada akhirnya kalau nggak ikutin itu, dia tuh turun kredibilitasnya, viewsnya, atau dia lama-lama nggak eksis gitu. Biar eksis akhirnya terus menerus ngikutin apa yang lagi viral. Capek nggak sih? Capek banget tuh. Nih, kalian sadar gak sih kalau kalian diperbudak? Sadar nggak sadar ya?
mau gimana lagi. Nah itu jebakan, kalian masuk ke dalam jebakan mau nggak mau akhirnya, ya kan, biar selalu eksis kan. Ada lagi, udah lagi viral dan lain-lain, akhirnya ada lagi mereka mempertontonkan kemewahan, bahwa kemewahan, kemandirian, perempuan yang mandiri itu gaya fashionable, dia punya kebebasan waktu yang luang, bisa beli ini dan itu, bisa milih ini dan itu untuk perempuan. Untuk yang laki-laki, sama laki-laki perempuan tuh barang-barang branded. Kalau nggak HP yang itu kayaknya bukan manusia gitu. Termasuk golongan lembut lah ya, termasuk aku kan golongan lembut, HP ku biasa aja. Bukan manusia dianggapnya. Jadi kalau HP itu harus yang itulah, yang itu yang lagi ngeluarin tipe terbarunya gitu. Heboh banget, harus HP yang itu, nggak tahu kenapa tuh. lambang kesuksesan katanya. Ya ampun, ya boleh, terserah ya, itu kan pilihan orang ya. Tapi kalau menurut aku itu ya lambang perbudakan, karena harus sama kan, seragam, kembali lagi ke seragam. Kalau aku mau bukan yang itu, yang satunya lagi. Ya terus dengan dipertontonkan banyak barang branded dan yang ditampilkan modelnya si brand ambassador ngomong apaan tuh, brand ambassador ya kali ya gitu, PA-nya itu orang-orang yang lagi ternama, orang yang lagi hits juga, orang yang lagi terkenal, atau kelompok orang atau grup tertentu yang lagi terkenal. Tambah dong viewers, followersnya itu pasti ngikutin si idolnya kan, idolnya atau artis yang dia sukain. Nah itu terjadilah, kalau nggak itu ya ketinggalan zaman gitu, bukan manusia. Manusia zaman sekarang tuh harus kayak gini gitu. Nah itu membuat sebuah mindset baru itu, merubah mindset orang untuk ngikutin standar apalah, standar inilah gitu, membuat standar baru yang harus diikutin orang. Nah itu, dan kalian sadar sih nggak sih, HP tuh ada layar depan kamera satu, ada monitornya satu ya. Itu tuh mata satu nggak sih simbolnya. Dan juga AI kalau aku nyebutinnya AI, aku pisahin E sama I ya. E itu itu satu ya. I mata dong, mata satu, iya nggak sih? Semudah itu. Mata satu. Apa dong? Dajjal ya. Pengikut Dajjal apalah namanya, terserah lah ya. Ada yang menyebutnya ini, ada yang menyebutnya itu. Yang kemarin aku bahas di video sebelumnya itu yang dibundir, mau bundir itu. Nah itu emang mencari masa kan, mencari masa sebanyak-banyaknya buat jadi golongannya dia, termasuk yang itu kan udah meninggal semua kan. Nah kalau yang belum itu diangkutnya lewat apa? Lewat hedonisme tadi, lewat keseragaman tadi, lewat orang-orang yang dibisikin buat membunuh, untuk perselingkuhan dan lain-lain. Termasuk juga itu kan yang buat perselingkuhan dan perceraian kan udah nikah tuh, yang belum nikah dibisikin juga. Atau KB itu kan yang udah nikah, kan depopulasi kan programnya kan. Yang belum nikah dibisikin atau diperlihatkan di media juga, diperlihatkan di media bahwa kan tadi kan harus seragam kan, biar kalau ada konten viral dia naik namanya gitu. Jadi biar namanya terus naik, dia ngikutin konten viral terus gitu kan, biar cuannya banyak gitu katanya. Kalau viewsnya banyak, cuannya banyak. Kalau aku kan nggak tahu, belum nyampe ke sana. Nah itu
Jadi kalau ada kayak memang sengaja banget tuh, kan aku tadi bilang kayak lagi caper banget tuh, kayak lagi mempromosikan diri sendiri banget, bahwa kalau sesuatu yang negatif di up, kayak di up, sengaja di up gitu loh. Dan memang banyak ternyata yang membuktikan bahwa konten yang negatif lebih banyak ditonton daripada yang positif. Banyak pada akhirnya kan orang kepengen ditonton banyak orang, akhirnya ketahuan tuh lewat analisa kan, analisa konten, ketahuan oh yang ditonton dan yang negatif, akhirnya yang dibikin itu terus menerus hal yang negatif biar banyak ditonton, karena dia udah mencoba beberapa video, jenis video, ternyata yang lebih banyak menarik perhatian tuh yang negatif, akhirnya yang dibikin negatif kayak sengaja banget. Kayak gini nih, aku bikin video ini sampai 3 kali, lo bayangin, dengan penantian 3 hari juga. Ya kan, kayak dari kemarin deg-degan, bener nggak, iya ragu, iya enggak gitu. Sama negatif mainlah banyak yang ditonton. Jadi kayak siapa tuh, aku nggak mau nyebut lah ya, aku juga lupa namanya. Jadi kamu semakin banyak diomongin, malah dia semakin seneng gitu lah. Mau itu diomongin dalam bentuk negatif atau positif, yang penting diomongin. Banyak yang ngomongin kan dia terkenal. Jadi orang akhirnya banyak mencari cara biar dia diomongin. Akhirnya banyak membuat prank atau membuat sensasi untuk biar dia diomongin, biar dia akhirnya naik daun. Itu ada yang seperti itu. Yang di up sekarang kan banyak yang perceraian, perselingkuhan, itu malah semakin di up. Jadi banyak yang malah sekarang ada konten bunuh diri gitu secara live gitu ada. Jadi seolah-olah kayak lagi promosi, ini loh cara dunia sekarang bekerja. Banyak perceraian, banyak perselingkuhan, banyak bunuh diri secara live, apa-apa di live, apa-apa konten. Akhirnya kayak lagi mempromosikan ini loh caraku, oh kayak gitu caranya ya, akhirnya pada ikutan. Secara nggak langsung, sesuatu hal yang terus-menerus diperlihatkan ke orang, walaupun itu kebohongan, dianggapnya itu sebuah kebenaran gitu. Kebohongan yang terus-menerus dipertontonkan adalah kebenaran sekarang. Ya, 30-an menit, 33 ya. Dan yang belum nikah dipertontonkan dengan adanya bahwa pernikahan itu kehidupannya menyedihkan lah, banyak perselingkuhan, banyak perceraian. Akhirnya mereka takut nikah. Atau dipertontonkan bahwa wanita single itu ternyata dia mengejar karir malah bahagia, bisa jalan ke sana ke sini, jalan-jalan, beli ini itu yang sesuai dia mau, barang-barang branded, kayak wow, independen sekali gitu. Akhirnya yaudah deh, aku nggak nikah aja. Ada tiga hal yang hubungannya dengan takut pernikahan ya. Satu, dia singlehood dia nggak mau nikah, akhirnya nggak mau nikah. Yang kedua, waithood, nunggu nanti pernikahannya. Ada lagi yang gamofobia ya, dibuka deh, gamofobia, dia khawatir, banyak pikiran yang negatif terhadap pernikahan. Itu akhirnya orang pada akhirnya berbondong-bondong untuk menunda atau tidak menikah sama sekali gitu. Atau lagi yang aku juga bahas di Twin Flame, hubungan sejenis itu, LGBTQ plus kali ya gitu. Kayak memang lagi ya memang mempromosikan diri sendiri gitu, bahwa itu hal yang normal, wajar, dan orang harus mengakuinya karena itu hak asasi manusia katanya gitu. Padahal itu adalah bisikan dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang negatif. Jadi aku udah bikin video yang setelah yang aku paketan 3 itu kan udah klarifikasi, tapi di sini aku
nggak tahu kan yang aku posting yang mana, yang ini dulu apa yang video satunya lagi, bahwa yang aku di video video mau bundir itu kan aku nyebutinnya iblis setan. Jadi ada yang nggak terima bahwa mereka disebut sebagai setan atau iblis, karena nggak semua yang makhluk gaib itu kan golongan dua itu, ada beberapa golongan, banyak golongan, dan misalkan satu kelompok itu baik semua tapi yang satu jelek, akhirnya merusak semua nama kan. Tapi kan bukan berarti oh kelompok itu jelek, enggak kan, hanya oknum-oknum tertentu. Jadi sebut aja makhluk tak kasat mata, makhluk gaib, atau gitu deh bahasa kalian yang, karena kita nggak tahu. Kalau tahu kayak aku kan kemarin, ini juga aku sebutin juga, kalau aku kan kemarin mereka nggak terima setelah aku sebutin itu di posting, mereka nggak terima, aku nggak terima gitu. Ya kalau tahu kan diomong kan, kalau enggak kan bisa celaka kalau nggak tahu asal nyebut. Jadi ya kita memang harus menghormati apapun ya, itu juga makhluk hidup, makhluk sama-sama hidup tapi di dunia lain gitu ya. Itu nah hubungannya dengan 36 menit. Nah kan aku juga bahas pernikahan. Nah pernikahan itu adalah antara dua individu yang bertemu kan, diharapkan itu bahagia, masing-masing bahagia dengan pernikahan itu, bahwa pernikahan adalah awal sebuah terbentuknya keluarga, makanya disebut selamat menempuh hidup baru gitu kan. Padahal nggak nikah pun setiap hari juga hidup baru, kita itu setiap hari adalah lembaran yang baru, nggak setiap hari. Saat ini harus lebih baik dari tadi, hari ini harus lebih baik yang dari hari yang kemarin gitu kan. Jadi maka akhirnya kenapa orang-orang jadi nggak perlu nikah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kadang ada pernikahan yang kamu udah usia nikah kasihan nanti anak kamu kalau nikahnya kelamaan, nanti kamu punya anaknya masih kecil, kamu udah nggak kerja, kasihan. Ya memang realistis ya, hidup sekarang apa-apa membutuhkan uang untuk siklus kehidupannya tetap berjalan gitu kan, realistis. Tapi kan yang menjalani kedua orang itu. Jadi kalau memang niat nikahnya karena usia harus nikah gitu, karena biar nggak diomong kapan nikah sama tetangganya, atau biar karena pacarannya udah lama, atau biar apa namanya, ada loh yang alasannya aku capek sekolah terus lah, aku pengen nikah biar aku dinafkahi, ada loh kayak gitu. Aku ingin bahagia makanya aku nikah gitu, ada. Padahal bahagia itu kan tanggung jawab sendiri kan, kita nggak boleh menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau misal menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain kan kayak gini nih. Nah ini kalau yang ini hilang, jatuh dong ya. Makanya pernikahan itu aslinya adalah dua orang yang sama-sama bahagia ketemu untuk menjadi lebih bahagia gitu. Nah kalau niatnya untuk yang tadi, mendingan gak usah nikah dulu, siapin dulu maksud kamu, niat kamu dibenerin dulu. Pernikahan itu harus siap fisik dan mental ya. Fisik itu badannya, berarti kan kesehatannya, ada penyakit keluarga yang memang itu bisa menular atau menurun gitu, atau kebiasaan yang tidak baik nanti yang mengganggu pernikahan, kayak miras, narkoba dan lain-lain, atau pinjol kayak gitu, atau judi, apapun itu. Nah termasuk juga mentalnya juga harus baik, niatin untuk ibadah, bahwa niat untuk selain untuk ibadah biasanya tidak kuat. Pernikahan itu seperti menanam pohon ya. Menanam pohon itu teoritis sekali aku. kayak aku berpengalaman banget. Jadi aku harus disuruh ngomong ini 3 video yang sampai sekarang aku ngomongin ini terus. Jadi memang harus diomongin ya.
karena hubungannya dengan depopulasi tadi kan. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga, sama seperti kita menanam pohon. Si perempuan itu rahimnya itu medianya atau tanahnya, sekarang media ada tanah, air, udara gitu kan. Yang laki-laki itu tunas atau bibit atau bijinya atau ya pohon tunasnya gitu. Kan dicari yang terbaik gitu kan, fisiknya bagus. Kemudian mereka bertemu, yang tumbuh duluan dari tanaman kan akar itu yang kuat kan, sama pondasi harus kuat, akar harus kuat, kayak rumah juga pondasinya harus kuat. Ibaratnya kalau nggak kuat, goyang dikit roboh, itu sama. Jadi yang tumbuh duluan adalah niatnya harus kuat dulu. Kemudian tanaman itu kan harus dirawat ya. Merawat pernikahan itu ada namanya saling menghargai dan menghormati, saling memberi dan menerima, saling gitulah, saling untuk berubah, berkembang menjadi lebih baik dari hari kemarin, menjadi lebih baik dari hari ke hari, bareng-bareng gitu. Itu untuk pernikahan yang sehat seharusnya kayak gitu. Jadi tidak ada yang saling bergantung kepada yang lain, atau ini pengen bahagia, dia dari latar belakang yang sama-sama putus dengan masa lalu yang mantannya toksik dan lain-lain, cari kebahagiaan nggak jadi juga, ini masih bakal bertengkar juga, sama nanti jadi karmik nanti. Ini karmik nanti. Nah, coba deh lihat di kulkas tuh ada tempat telur kan, tempat telur dilihat tuh ada jaraknya nggak. Nah, kalau misalnya kalian beli telur dimasukin plastik, dibawa kemana jadi satu, tumpuk-tumpukan jadi satu, dibawa kemana-mana sehari aja, ada resiko nggak pecah, retak pecah ada ya. Nah, kalau untuk di kulkas itu ada tempat telur, ada jaraknya. Nah, itu pernikahan kayak gitu, hubungan yang sehat seperti itu. Jadi berjarak tapi tidak memisahkan, bersama tapi tidak saling bergantung gitu ya. Jadi pernikahan yang sehat seperti itu. Jadi masing-masing punya kebahagiaan sendiri-sendiri, me time sendiri-sendiri, kebahagiaan sendiri-sendiri. Yang penting positif, nggak apa-apa. Nanti kalau udah dia ketemu lagi, dia tahu tanggung jawab masing-masing. Atau punya anak ya tanggung jawabnya, pokoknya dengan seiring bertambahnya waktu, dia tahu tanggung jawab masing-masing, hak dan kewajiban masing-masing untuk saling menghargai dan menghormati. Itu kalau dengan adanya seperti itu dijalankan bakalan bagus. Itu hubungan yang sehat seperti itu. Kayak fisik tadi kan, persiapan fisiknya juga harus bagus. Olahraga itu untuk mengeluarkan untuk melancarkan peredaran darah, untuk mengeluarkan, kan keringatnya keluar nih, dia racun atau toksik atau energi negatifnya keluar lewat keringat. Dan yang ngomong adalah termasuk orang yang jarang olahraga juga. Ya itu ya, pernikahan seperti itu. Dan ya kalau untuk namanya pernah ada ungkapan atau pertanyaan seperti ini, kalau ada kue di atasnya, kue yang kamu suka tapi di atasnya adalah cherry atau strawberry di atasnya, kamu juga suka, tapi kamu paling suka cherry atau strawberry di atas kue itu, mana duluan yang kamu makan? Kalau kamu makan yang mana duluan? Kalau aku dulu makan kuenya dulu, karena aku suka. Misalnya aku suka atasnya nih, yang aku suka makan terakhiran, biar makannya dengan ketenangan, dinikmati banget gitu. Kalau sekarang enggak, harus aku makan itu yang atasnya dulu yang aku suka, karena kita nggak tahu kita itu mau hidup sampai kapan. Kita nggak tahu waktu yang akan datang itu masih bisa kita ada di situ, masih ada kesempatan untuk merasakan masa yang akan datang. Kita juga kan nggak tahu. Makanya aku kalau bisa sekarang, apa yang penting itu aku duluin, apa yang aku suka itu aku duluin. Gitu. Aku lebih suka memilih untuk bahagia kayak gitu ya begitu. Kalau untuk kalian yang mau tahu. Jadi ini aku mau bahas cepet-cepetan hubungannya dengan
kebangkitan spiritual itu ada dengan ditandai dengan kalian sering melihat tanda-tanda atau bacaan atau lagu-lagu gitu kan, yang ya aku nonton aku bikinin di intuisi itu. Kalau sekarang ada yang namanya angel number ya. Angel number itu dari 0 sampai 9 ya, ada juga nih, kalau nggak salah ya, nanti kalian buka sendiri-sendiri deh. Dan itu angel number tuh beda-beda ya, setiap orang tuh beda-beda. Kalau menurut aku ya, 0, kita mulai dari 0 itu dia melingkar terus menerus. Nah, ini adalah 0 itu sama kayak 8 ya. 0 itu sama dengan 8, dia sebuah lingkaran yang terus menerus, sebuah hal yang harus dilakukan terus menerus. Kalau kalian nemu angka 0 atau 0 dulu deh, 0 itu berarti kalian harus melakukan hal itu secara terus menerus, ada kesinambungan gitu. Angka 1 awal mula, bahwa yang kalian lakukan itu, kalau kalian angka 1 itu adalah baru awal mula, ya harus mandiri. Angka 1 kan sendiri, itu harus mandiri. Angka 2 katanya keseimbangan katanya. Ada yang bilang juga itu katanya hubungannya dengan ngomong. Kamu harus ngomong atau kamu terlalu kebanyakan ngomong gitu. Ada hubungannya dengan bicara, komunikasi. Kalau angka 3 itu pecah kan, 8 yang pecah. Ada sesuatu yang harus kalian pecahkan, ada sesuatu yang harus kalian lepaskan gitu. Tapi katanya itu kreativitas katanya. Angka 4 pondasi yang kuat. Tapi kan kalau dia angka 4-nya kayak gini, 1 doang dia nancep, ya kurang kuat sih gitu. Angka 5 itu berkembang terus menerus. Aku nomor HP-nya ada angka 5-nya. angka 6 katanya seimbang tuh antara kita dengan alam semesta, harus seimbang. Berarti ada yang belum seimbang dengan diri kalian. Ketemu angka 6 harus diseimbangkan antara kamu dengan alam semesta, Tuhan dan alam semesta. 7 pitu bahasa Jawanya, pitulungan itu pertolongan, bahwa kamu akan bertemu dengan pertolongan dari Tuhan gitu. Tuhan selalu membimbing kamu, kamu ditolong oleh Tuhan sebentar lagi. Itu angka 7. 8 kayak tadi terus menerus. Itu hubungan ternyata karma, hubungan dengan karma yang harus diselesaikan, karma yang yang secara terus menerus, atau karma yang berulang, atau hubungan yang kalian harus menyelesaikan karma gitu. Angka 9 itu berarti udah titik berakhir, akan berakhir segala sesuatu itu katanya gitu. Nah, hubungannya dengan angka ini kan sering tuh sering ada 11 dulu, 11 ya, kayak suami aku. 11 dia comeback 11 besok. Ya, sebutin lagi gitu kan. Nah, terus 11 ya, 11 itu tanda awal mula bahwa kalian harus percaya intuisi. 11 ya, 111 itu kemarin. 111 tuh aku videoku kemarin tuh di tanggal 1 bulan 11 tuh videoku kemarin kan. Itu adalah bahwa kamu sedang manifestasimu sedang dimulai. Jadi kalau kamu mau manifestasi itu bagus banget. Nah, nanti 11 itu pagar yang kebuka lebar, manifestasi yang sangat kuat gitu. Apapun yang kamu inginkan, benar-benar kamu inginkan, itu bakal cepat terwujud. Jadi versi cepatnya dari 111 ini 11 itu versi cepatnya. Manifestasi apapun yang benar-benar kalian inginkan, yakini itu pasti terwujud ya, kuat banget. Dan 11 ini memang terbukanya spiritualitas orang,
tanda bahwa memang orang itu benar-benar ibaratnya dia hubungannya dia dengan Tuhan itu kayak jalan tol gitu, cepet banget ya. Jadi 11-11 itu artinya itu. Dan ada lagi selain angel number udah 50 menit, tetap aja sejam. Memang harus sejam nih video, bener. Mudah-mudahan aku bisa ngeditnya cepet ya, ngeditnya. Warna ya, dengan hubungannya dengan warna itu ada putih ya. Putih itu dia suci, bersih, tapi sensitif ya kan, jujur tapi sensitif. Kalau hitam warna yang paling kuat atau hubungannya dengan kekuatan, tapi kalau negatifnya dia hubungannya dengan duka. Nah, ada lagi abu-abu, dia kan antara hitam dengan putih. Dia itu netral sebenarnya, netral. Ya, dia lagi fokus dengan dirinya sendiri. Kalau orang yang lagi pakai baju abu-abu atau suka abu-abu, dia lagi fokus sama dirinya sendiri. Tapi negatifnya dia ragu-ragu, gitu ya. Warna bumi coklat, dia membumi kan, membumi itu nanti itu juga beda-beda ya. Jadi coklat ada yang coklat tua, ada yang coklat krem. Jadi kalau coklat tua itu dia mencari jati diri. Kalau coklat krem itu dia itu stabil gitu. Warna bumi kan, gitu. Kalau udah coklat bumi yang lainnya hijau deh, hijau lambang kemakmuran dan ketenangan kan. Nah kalau di Feng Shui ini hijau sama merah, Feng Shui dan juga orang-orang kayak Kristiani atau Protestan, aku nggak paham, itu hijau sama merah. Merah ambisi hasrat yang kuat ya, berani, semangat ya. Merah dan hijau katanya itu adalah lambang hoki ya, hoki. Jadi aku pakai tas rata-rata hijau karena kalau merah terlalu ngejreng jadinya aku pakainya hijau. Dompetku aku mau pakai hijau tapi nggak ada hitam kuat. Nah hubungannya dengan dompet, uang, itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah terus merah, hijau, biru, aku suka biru. Kenapa? Tenang dong, tenang, damai. Dia profesional katanya, gitu, adem gitu. Tapi itu lambang kesedihan dan kesendirian. Aku lebih ke kesendirian. Kesendirian itu solitude ya. Solitude beda sama alone ya, loneliness. Solitude itu pilihan dia untuk menyendiri. Memang pilihan dia untuk sendiri, itu solitude ya. Kalau loneliness, alone itu karena dia seolah-olah sebagai korban dari dunia ini. Dia merasa dia itu korban. Dunia yang membuatnya sendiri, itu beda kan? Beda. Gitu. Biru udah, orange itu semangat ya, semangat. Tapi katanya sih itu lambang kekanakan ya. Ceria itu, sama kayak kuning ceria. Merah sama kuning itu dia untuk meningkatkan nafsu makan. Makanya banyak spanduk makanan atau yang hubungannya dengan makanan tuh iklannya masih ada merah kuning, itu mencolok ya. Kuning juga mencolok ya, kreativitas kuning. Apalagi ungu mewah, dia misterius, spiritualnya kebuka gitu. Tapi katanya negatifnya itu sombong ya. Terus apa lagi? Apa dong? Apa sih? Udah ya? Udah ya. Hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru. Merah muda nih, ada merah mudanya. Merah muda itu romantis ya, romantis, ada sisi feminimnya, romantis tapi juga jiwanya kekanakan katanya gitu ya. Sepertinya udah semua, dan udahlah ya, aku biar ngeditnya cepet ya. Udah semuanya ya. Jadi ada lagi tetap aja sejam deh. Jadi aku kemarin kenapa ragu-ragu, takut dan lain sebagainya. Takutnya aku membuka rahasia dunia, padahal sebenarnya banyak konten kreator juga yang membahas ini kan, bahwa si Lucifer itu memang lagi menjadikan tatanan dunia baru, bahwa dikontrol memang sengaja banget, kayak
memperlihatkan diri bahwa ini loh aku tuh memang keren loh, sebenarnya kecil, nggak segitunya, tapi dia memperlihatkan diri seolah-olah dia tuh gede banget, caper gitu kan ya, terus ngeledek gitu lah, ngeledek-ledekin sebelahnya biar dateng, ini loh aku punya ini punya itu, kayak lagi pamer mainannya gitu, ini loh aku bisa ini kan, aku bisa itu nih kan. Nah, biar memicu emosi pihak sebelah apa siapa dan lain sebagainya ya, yang hubungannya dengan siapa yang bisa melawan Dajjal. Itu di masing-masing keyakinan beda-beda ya namanya ya. Ya jadi ya memang, jadi kan orang pada akhirnya Dajjal gini-gini ya, Lucifer itu ya, Illuminate itu ya, iya, terus dia kayak gini, iya emang, terus kenapa kamu bisa apa gitu ya. Jadi emang sengaja tuh programnya kayak dibikin kayak si Thanos itu kan, ada yang menganggap dia baik, ada yang menganggap dia buruk kan, tapi sebenarnya dunia itu sebenarnya netral. Yang aku sebutin dunia karena kita harus memandang semua dari berbagai sisi. Nah, pada akhirnya dunia nggak baik, nggak segitunya, nggak sebaik itu, dunia nggak sejahat itu. Pada akhirnya dunia itu netral. Jadi kalau yang nyebut Thanos baik atau buruk, ya itu sebenarnya pada akhirnya dia netral. Dajjal baik atau buruk, kita akhirnya nanti akan menyebutnya dia netral. Makanya kenapa apa tuh namanya, jebakan Dajjal apa tuh, fitnah Dajjal. Nah itu pada akhirnya dunia akan menjadikan yang tadinya terlihat jahat jadi netral, membingungkan, abu-abu. Dunia ini akan penuh dengan keabu-abuan. Ya, kita siap-siap aja bahwa itu memang akan terjadi. Ya, begitu. Sepertinya udah semua aku sebutin. Terima kasih dari yang diri mencari. Pamit.